Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Dimanapun saudara berada, di keluarga masing-masing, mari kita manfaatkan ibadah kita pagi hari ini. Kita membawa diri kita masing-masing menghadap hadirat Tuhan. Kiranya lewat ibadah yang kita kerjakan ini, Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita nanti. Ya, kita siapkan hati kita, mulut kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri semua, kita mau berdoa. Ya. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang Engkau karuniakan kepada kami dari sorga, yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Di sana Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, berdoa siang malam hanya untuk gerejamu, hanya untuk umat pilihanmu, umat yang Engkau kasihi, milik kepunyaanmu sendiri Tuhan. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali dalam kemuliaan yang sangat luar biasa, hanya untuk kami, umatmu, mempelai wanitamu. Tuhan, kami mau memanfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk kami mempersembahkan hidup kami lewat nyanyian pujian, mengagungkan, memuliakan namamu yang layak disembah, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami semua di rumah masing-masing, dimanapun umatmu berada. Para pemirsa, pendengar semua, mari siapkan hidup kita dengan baik. Kami juga tahu dalam ibadah ini ada satu pribadi oknum setan iblis yang selalu berusaha untuk menggagalkan ibadah kami Tuhan, walaupun secara online sekalipun. Haleluya. Itu sebabnya kami memanggil namamu, nama yang Engkau karuniakan kepada kami, nama yang berkuasa untuk menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis, Engkau pergi dari kehidupan kami, pergi dari ibadah kami. Dimanapun kami semua berada, kuasai hidup kami, tutup bungkus kami semua, keluarga dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan nyanyian pujian mengagungkan namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kirimlah perjanjian-Mu. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu. Amin. Kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian-Mu, kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian-Mu. Saudaraku sekalian, haleluya. Kita sudah mendengar firman. Sebelum Ia naik ke sorga, Ia berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Di sana mereka harus menanti janji Bapa, janji yang akan digenapkan begitu Ia naik ke sorga nanti. Sebelum Ia naik,
Ia menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi kuasa supaya murid-murid pergi memberitakan Injil dengan kuasa yang nyata. Dan Tuhan menyertai sampai gerejanya di akhir zaman ini dengan kuasa yang luar biasa. Mari kita nyanyikan semua kembali. Kirimlah perjanjianmu. Haleluya. Kirimlah perjanjianmu. Amin. Kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah janjianmu. Kirimlah perjanjianmu. Kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Kirimlah perjanjianmu. Amin. Kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Kirimlah perjanjianmu. Amin. Kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Sekarang seluruh sidang jemaat, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, nyanyikan lagu ini. Kuasa perkataanmu. Haleluya. Supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Sekali lagi, sidang Tuhan. Kuasa perkataanmu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Kirimlah perjanjianmu. Kuasa perkataanmu supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Sebelum kita masuk firman, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Muliakan. Muliakan Yesus yang telah menang. Dia telah bangkit. Maut telah dikalahkannya. Oh, haleluya. Muliakan Yesus yang telah menang. Yesus yang telah menang. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Maut telah dikalahkannya. Telah dikalahkannya. Muliakan. Muliakan Yesus yang telah menang. Yesus yang telah menang. Kuasa dosa. Kuasa dosa dan kematian. Kematian dikalahkan. Dikalahkan. Dia bawa semua tawanan. Dia bawa
semua tawanan untuk diselamatkan. Haleluya. Dan telah beri karunia pada manusia. Muliakan. Oh, haleluya. Yesus yang telah menang. Anak Allah, Tuhan kita. Anak Allah, Tuhan kita. Mempelai surga. Muliakan Yesus yang telah menang. Muliakan Yesus yang telah menang. Dia telah bangkit, maut telah dikalahkannya. Muliakan, amin, Yesus yang telah menang. Kuasa dosa dan kematian dikalahkan. Dia turun lebih rendah. Dia turun lebih rendah dari semuanya, dan naik lebih tinggi. Amin. Lebih tinggi dari semua. Muliakan. Yesus yang telah menang. Anak Allah, Tuhan kita, mempelai surga. Dia bawa semua tawanan. Dia bawa semua tawanan untuk diselamatkan. Dan telah beli karunia pada manusia. Muliakan Yesus yang telah menang. Anak Allah, Tuhan kita, mempelai surga. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Engkau yang telah menang. 1 Korintus 15 berkata, maut kematian sudah engkau taklukkan di bawah telapak kakimu. Engkau begitu luar biasa, mengerjakan apa yang tidak mungkin manusia kerjakan. Hanya engkau pribadi, Allah yang sudah bangkit, yang sanggup melakukan semuanya. Hanya untuk kami, gerejamu, umat milikmu sendiri yang engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Saat yang baik, kami siapkan hati, pikiran kami, hidup kami, untuk mendengar, untuk menerima firman. Nyatakanlah keajaiban
karya yang sudah Engkau kerjakan lewat firman yang Engkau nyatakan kepada kami, supaya kami umat-Mu dimanapun kami ada sekarang ini, biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua, memberi kami hikmat, memberi tiap-tiap kami pengertian, supaya firman yang Engkau nyatakan, Tuhan, kami mengerti. Kemampuan kekuatan dari Engkau, kami dapat melakukannya. Supaya nyata firman-Mu, iya dan amin bagi kami. Dan hidup ini boleh mengalami sesuatu keubahan, pemulihan. Dan hidup ini boleh berkenan senantiasa kepada Engkau. Biarlah firman ini mempersiapkan kami untuk melakukan apa yang menjadi rencana-Mu ke depan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua saudaraku sekalian. Kasih karunia daripada Tuhan senantiasa memelihara, menyertai, mengerjakan segala sesuatu. Menghadapi kenyataan apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Kita ada dalam rencana Tuhan. Ya, biarlah hidup kita senantiasa menghargai, membawakan hidup ini lewat firman. Kita mendengar, Anda catat baik-baik, Anda renungkan, minta Roh Kudus untuk menjelaskan lebih luas, lebih dalam lagi, supaya apa yang akan Dia kerjakan, mari kita bisa membagi-bagikan kepada yang lain. Menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang lain. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yesus sudah bangkit 40 hari berada di dunia. Ia mengunjungi orang-orang yang dikasihinya, murid-murid yang menjadi milik kepunyaannya, sampai pada gereja Tuhan, untuk menyatakan Dia hidup, supaya gerejanya melihat kenyataannya Dia betul-betul hidup. Dan kita memiliki satu kesaksian nyata. Kalau Dia hidup, kita juga mengalami sesuatu apa yang Ia kerjakan. Walaupun itu 2000 tahun yang lalu terjadi. Tapi hidup kita sekarang ini, gereja Tuhan di akhir zaman, boleh mengalami karya yang ajaib ini. Haleluya. Ia sudah naik ke surga. Dengan kedua tangan, pelan-pelan Ia naik. Ia memberkati umatnya. Dan Ia naik-naik sampai awan, menutup semuanya. Dan tiba-tiba firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu, ada 2 malaikat berdiri di sana, berkata kepada mereka, apa yang engkau lihat? Yesus yang naik ke surga ini, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi kenaikannya itu nyata.
Banyak yang melihat kenaikannya. Ada saksi mata hidup. Haleluya. Dan ia akan datang kembali. Firman Tuhan berkata, engkau melihat dia naik, engkau juga akan melihat dia turun kembali nanti. Kedatangannya nanti dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria sorga, menjemput gerejanya, mempelainya yang sempurna nanti, yang akan diubah sekejap mata. Yang mati di dalam Kristus dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5, mereka akan bangkit, akan menyongsong dia di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Dan kita yang masih hidup diubah sekejap mata. Semua bertemu di sana. Mata ini memandang dia, Raja kemuliaan ini. Oh, haleluya. Di sana, apa yang kita bayang-bayangkan, dia sinar kemuliaan menjadi nyata saat itu. Saudara, kita akan maju selangkah. Ya, kita akan maju selangkah lebih jauh. Dan kita akan melihat apa tujuannya. Ia naik ke surga dengan kedua tangan terangkat. Sehingga berkat ini diberikan, dicurahkan. Dan apa isi daripada berkat ini? Mari kita semua buka suratan Efesus pasal yang keempat. Suratan Efesus pasal yang keempat. Anda catat ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Ya. Walaupun kita tidak baca semua di sini, mengingat waktu, ya. Anda catat, ya. Nanti Anda baca, renungkan di rumah. Anda berdoa. Efesus pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Haleluya. Di sana dikatakan, dalam cetakan lama, itu dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Ya, ayat 8 ini itu dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Nah, di sana dikatakan bahwa engkau sudah naik ke tempat tinggi. Ya, Yesus sudah naik ke tempat tinggi. Di sorga tahtanya. Dan engkau sudah membawa segala tawanan dengan kemenangan. Nah, yang sudah naik ke tempat tinggi dan ia sudah membawa tawanan dengan kemenangannya. Dan engkau mengaruniakan beberapa anugerah kepada manusia. Firman Tuhan berkata, jikalau kepada orang yang durhaka sekalipun akan duduk sertamu, ya Tuhan Allah, ada tanda seru. Nah, ini ayat ini, berita ini harus didengar umat Tuhan. Harus diserukan, harus disaksikan supaya manusia tahu. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau kepada orang yang durhaka sekalipun. Berapa banyak umat manusia sekarang durhaka, termasuk umat Allah. Durhaka.
Tuhan berkemuran nanti. Akan duduk sertanya nanti. Artinya dia akan mengalami satu pertobatan, satu pemulihan, satu keubahan. Contoh nyata adalah Saul yang menjadi Paulus dan Tuhan angkat menjadi rasul yang ke-13. Haleluya. Saul itu selalu menyeret umat Allah waktu itu. Ya. Masuk ke dalam penjara, disiksa. Bahkan ia menjadi saksi mata di depan Stefanus. Dikatakan oleh firman Kisah Rasul pasal 7 itu, Stefanus satu pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, penuh kasih karunia Allah, penuh hal-hal yang alami, hal-hal yang rohani. Itu dirajam, dilempar batu sampai mati. Saul di depannya menjadi saksi nyata. Stefanus, umat Allah yang pertama, mati buat Yesus. Sampai firman Tuhan berkata, waktu ia mengalami kematian ini, Yesus di sorga bangkit berdiri melihat kenyataan ini terjadi. Orang seperti Saul ini Tuhan mau pakai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun, sejahat apapun, karakter, tabiat, sifat seorang manusia, siapapun, dari suku, bangsa, kaum, bahasa, apapun, dimanapun, Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau pakai. Termasuk kita semua umat Allah. Haleluya. Supaya satu saat kita boleh diselamatkan, duduk bersama dengan Dia di sorga. Sebab firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 itu, Aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal di sorga untuk kamu. Kalau aku sudah mempersiapkan semuanya, menyiapkan tempat tinggal bagimu, aku, Tuhan berkata, aku, tidak ada yang lain. Aku. Siapa ini? Yesus. Raja penuh kemuliaan ini. Mempelai pria surga. Aku akan datang kembali. Akan menjemput engkau. Membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Di situ kamu bersama dengan Dia di sana selama-lamanya. Ini janji yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau kita baca ini Efesus pasal 4 ayat 8 ini, di sana dikatakan, maka itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke atas, ia membawa tawanan yang tertawan. Ia membawa tawanan yang tertawan. Dan ia telah mengaruniakan beberapa pemberian kepada manusia. Ia membawa tawanan yang tertawan. Berapa banyak manusia hidup di dunia ini? Punya. Semuanya punya. Ada juga yang gak punya. Jadi kaya, miskin. Tuan, hamba, merdeka, budak. Semua firman Tuhan berkata, kita bagaikan tawanan yang tertawan. Sadar nggak sadar, banyak kali hidup kita terikat sesuatu yang mungkin bagaikan benang halus mengikat kita. Kita nggak sadar.
Kalau bukan Tuhan lewat firman yang menyadarkan kita. Haleluya. Kalau kita lihat kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14. Ya, Anda buka Yesaya pasal yang ke-14. Nah, di sana kita melihat sejenak saja ya. Ayat 16, ayat 17. Nanti Anda baca ayat 12 sampai ayat yang ke 23. Ya, Anda baca di rumah semua. Ya, nanti Anda lihat Yesaya pasal 14 ayat 16 17. Di sana dikatakan setan, oknum yang mengadakan kekacauan, pemberontakan ya di sorga, dan ia juga mengacaukan di atas bumi di mana manusia itu hidup. Ya. Ia tidak pernah melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Kalau kita terikat, kita diikat oleh kekuatan kuasa setan. Itu sebabnya hati-hati. Tuhan mau melepaskan kita. Jangan ada sedikit pun yang mengikat kita. Lewat tabiat kita, pikiran kita, pandangan pendengaran, perbuatan perjalanan hidup kita. Teristimewa hati kita. Banyak kali kita nggak sadar. Kita sudah terikat. Diikat. Nah, kalau sudah ini terjadi, setan tidak mengizinkan kita pulang. Pulang kemana? Kembali kepada ini. Firman yang sanggup melepaskan kita. Dia tidak mau. Setan inilah yang merupakan penjara. Setan ini yang merupakan penjara, kita dimasukkan ke dalam penjara. Kita diikat. Kita sepertinya dibui di sana. Kita nggak bebas. Sehingga kita ini terikat, tertawan, dan tidak dapat pulang ke rumah. Anda kata satu saat umat Tuhan itu kembali kepada Bapa di sorga. Kembali. Ia tidak bisa pulang ke rumah. Mengapa? Ia belum menyelesaikan. Sebab setan masih mengikat hidupnya. Dan ia akan bersama setan ini di mana? Di api neraka nanti. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Yesus membawa tawanan yang tertawan. Ini rencana dia naik ke surga. Dia mau melepaskan banyak manusia yang terikat. Termasuk siapa? Umat Allah. Termasuk kita semua. Jangan kita merasa kita sebagai umat Tuhan, pelayan-pelayan, hamba Tuhan, siapapun. Kita sudah nggak terikat. Banyak kali kita nggak sadar. Kita diikat. Lewat tabiat kita. Lewat kelakuan kita. Lewat apa saja. Kita nggak menyadari. Contoh gampang, Hawa. Dia menjadi tawanan setan itu. Menjatuhkan itu. Menjadi tawanan setan itu lewat tutur kata firman yang bolak-balik. Yang menimbulkan keraguan-raguan. Kalau setan menceritakan firman, selalu ada tanda tanya. Firman adalah satu kepastian. Ya dan amin. Itu sebabnya dalam Alkitab ini kita dapati banyak contoh-contoh yang indah. Contoh-contoh yang kita lihat luar biasa.
bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Dia pergi dalam pelayanannya masih di bumi ini. Dia pergi kemanapun dia pergi. Hanya untuk apa? Melepaskan orang-orang yang tertawan, yang diikat oleh setan iblis, yang dikuasai oleh setan iblis. Ia datang melepaskan. Untuk apa? Supaya mereka dapat kembali pulang ke rumah Bapa di sorga nanti. Kita nggak sadar. Itu sebenarnya hati-hati. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12, ayat 1 sampai ayat 11 ya. Injil Yohanes pasal 8 itu nanti Anda baca, perempuan yang berzina yang ketangkap basah. Di sana Farisi Saduki umat Allah waktu itu mau melempar perempuan ini dengan batu untuk membunuh. Pada ayat 11 Yesus berkata, Yesus berfirman kepada perempuan ini. Ya, sesudah yang lain yang mau membunuh wanita ini dengan batu sudah pergi. Yesus berfirman kepada perempuan ini, pergilah. Ya, pergilah atau pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo, pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi ya. Kita melihat juga dalam Injil Lukas pasal 7 itu. Seorang pemuda dari Naim yang mati. Tuhan Yesus berkata, hei orang muda, bangkitlah, ayo bangun dari tidur, ayo. Mengapa Tuhan bangunkan dia? Supaya anak muda ini Tuhan lepaskan. Ada yang mengikat dia, masih banyak yang mengikat dia, supaya satu saat nanti ia dapat pulang kembali ke rumah Bapa. Haleluya. Anda masih ingat hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu? Dari jauh matanya melihat. Oh, di Gerasa ada seorang yang dirasuk setan, dikuasai setan. Menjadi tawanan setan. Berjalan keliling kuburan-kuburan. Melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Karena setan. Dia menjadi tawanan. Namanya tawanan. Dia diseret, dia di apapun. Anda baca nanti dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ya. Ayat 26 mulai. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 mulai. Nanti Anda lihat pada ayat 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 39. Yesus berfirman kepada orang yang tadinya dirasuk, dikuasai, diikat menjadi tawanan setan. Sekarang sudah dilepaskan oleh Yesus. Dia berfirman, pulanglah ke rumahmu. Ayo pulang ke rumah. Jangan menjadi tawanan setan lagi. Pulang ke rumah. Luar biasa apa yang ia kerjakan. Secara manusia, kaitan apa Yesus dengan orang itu? Perjalanan begitu jauh. Toh dia pergi. So, manusia menjadi tawanan. Kita masih ingat waktu Yesus di kayu salib? Ia masih melepaskan satu tawanan setan. Itulah seorang pembunuh di sebelah salib itu. Ia berkata,
mulai hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Artinya, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, mengakui Yesus ini, kalau engkau mati, engkau bersama dengan Yesus ada di Firdaus. Di sini kita melihat hanya Yesus yang dapat mengerjakan hal keselamatan ini. Dan masih banyak contoh-contoh semacam ini. Ya. Saudara, kepada kelompok-kelompok ini yang hidup dalam lumpur dosa, yang ditarik keluar dari kematian kekal dan api kekal neraka itu, Tuhan ingin rindu memberikan berkat. Waktu ia naik ke surga, ya, memberikan ini berkat. Termasuk kita, umat Tuhan sekarang ini. Termasuk mereka yang belum mengenal Yesus. Berkat ini Tuhan berikan kepada manusia. Kita lihat tangannya yang berlubang paku. Yang sudah berlumuran darah. Karena paku. Sampai saat terakhir ia naik ke surga, ia mengangkat tangan ini, memberkati. Dan masih terus memberkati. Sampai ia awan meraihkannya. Dan saya tahu, termasuk kita, saya keluarga, Anda keluarga, di mana-mana umat Tuhan, dan mereka yang akan datang nanti. Ya. Banyak yang sudah mengalami berkat dari tangan yang berlubang paku yang sedang diarahkan ini waktu ia sedang naik. Amin. Amin. Itu sebabnya arahkanlah mata tetap pada tangan-tangan ini. Arahkan tangan ini. Mata ini melihat waktu ia naik. Seperti murid-murid melihat dia naik. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang berisik. Semua terpaku. Semua takjub. Begitu luar biasa. Apa yang Yesus nyatakan kepada mereka saat itu. Ia naik. Tidak seorang pun yang dapat menahan kenaikannya. Setan pun gak punya kuasa untuk menahan. Untuk dia naik. Gak berkuasa. Ia sudah menaklukkan itu semua. Nah, waktu dia naiklah, ia membawa tawanan-tawanan. Tangan yang terangkat ini selain memberkati, ia membawa banyak manusia-manusia yang tertawan ini. Termasuk kita dulu. Kita adalah manusia yang tertawan. Sekarang Tuhan sudah membebaskan kita. Kita boleh menjadi saksi hidup. Kalau kita adalah saksi hidup, mari bawakan hidupmu. Menyaksikan. Yesus sanggup menolong siapapun manusia yang tak berdaya, tak punya kemampuan apa-apa. Haleluya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Nah. Dengarkan baik-baik yang kedua ini. Ini yang indah. Yang kedua. Dan Yesus memberikan pemberian. Beberapa pemberian. Beberapa karunia. Beberapa anugerah. Kepada siapa? Kepada manusia. Siapa? Umatnya. Siapa umatnya? Yang sudah ditebus. Yang dia sudah membayar dengan harga. Menebus itu kehidupan ini. Umat yang dikasihinya. Umat yang menjadi miliknya sendiri. Sebab Yesus sendiri berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan siapa bukan milik kepunyaanku.
Kalau kita, ayo, engkau yakin engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari. Pada kisah para rasul pasal yang kedua ayat 33. Mari kita buka kisah para rasul pasal yang kedua. Ya, ayat 33. (34) Anda lihat terus ya. Nah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua murid-murid adalah saksi. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Nah, jadi kalau seseorang dikuasai Roh Kudus, dipenuhkan, dijamah, diurapi, kita bisa melihat, kita bisa mendengar dari mulutnya, mengeluarkan glosolari, bahasa roh. Walaupun banyak umat tidak percaya, termasuk pendeta-pendeta banyak yang tidak percaya. Ini dikatakan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Ini yang dijanjikan, ini yang dianugerahkan, ini kasih karunia, ini anugerah. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 20, di sana dikatakan Tuhan turut bekerja. Satu. Yang kedua, dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi umat Tuhan waktu itu, murid-murid pergi bersaksi. Tuhan menyertai. Tuhan turut bekerja. Tuhan turut menyertai. Kuasa-kuasa itu mengusir setan demi nama luar biasa. Terpujilah nama Yesus yang tidak pernah perbendaharanya itu habis. Yang tidak pernah sumber bagaikan mata air itu kering, mengalir, terus mengalir, tidak pernah berhenti. Setan, iblis selalu mencoba untuk menghalang-halangi dengan mengumumkan, menyaksikan dengan berkata-kata, entah di mimbar, lewat apa saja, apalagi dengan sekarang, dengan alat-alat canggih sekarang ini, lewat mimbar, lewat tulisan, buku, dan lain sebagainya, lewat kesaksian-kesaksian, kita harus hati-hati. Jangan gampang percaya. Setan itu berkata apa? Perkara ini, kepenuhan Roh Kudus ini, jamaah Roh Kudus ini hanya untuk zaman rasul-rasul di loteng Yerusalem, hujan awal. Sesudah itu nggak ada. Jangan kamu percaya. Hati-hati. Walaupun dia pendeta besar zaman sekarang ini. Jangan gampang percaya. Itu suara iblis. Kita lihat kisah para rasul pasal 2 ayat 39. Ayo. Nah. Kita baca ayat 39. Ya, saya baca, Anda baca. Kita semua baca bersama-sama.
Biar Roh Kudus memeteraikan ini dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa itu? Ayat di atasnya. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Bagi anak-anak kita. Dan bagi orang yang masih jauh. Yang mereka yang akan datang nanti. Mereka yang akan bertobat. Mereka yang akan menerima semua berkat-berkat janji-janji ini. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, Anda baca ayat 40 itu. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh tidak dusta. Dan ia mengecam dan ia menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini sekarang banyak angkatan yang jahat. Lewat mimbar, lewat tulisan, lewat kesaksian, lewat firman. Seolah-olah itu dari Roh Kudus. Padahal itu apa? Suara setan. Supaya manusia menjadi tawanan yang tidak pernah dilepaskan. Mari saudara, begitu nyata ini firman. Sedikit lagi saya mau mengakhiri. Ya. Dalam suratan Efesus, pasal yang keempat, nanti Anda baca di sana. Ya, Efesus pasal yang keempat itu. Di sana dikatakan berkat yang ada lebih lagi daripada hanya pencurahan karunia. Berkat yang ada lebih lagi daripada hanya pencurahan karunia. Ya, Anda nanti baca itu. Ayat 9 sampai ayat 16 itu. Di sana ia sudah menyatakan banyak hal. Pada ayat 10 dikatakan di sana, Anda lihat ayat 10 itu. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Anda on the street. Anda garis bawah ini. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini memenuhkan dalam hal apa ini? Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 22, ayat 23 menjawab ini pertanyaan. Efesus yang pertama ayat 22, ayat 23 menjawab ini. Dan segala sesuatu telah sudah diletakkannya, Yesus di bawah kaki Kristus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa. Saudara, untuk kebutuhan ini semua berhubungan dengan tubuhnya sendiri, yaitu tubuh Kristus. Jadi berbahagia kalau kita mengerti ini adalah salah satu anggota tubuh kita semua. Jadi kita harus selalu apa? Bersatu. Selalu kompak. Tidak saling cakar-cakaran, tidak saling menjelek-jelekkan, tidak saling menghakimi. Yesus kepala kita adalah tubuhnya. Untuk kebutuhan pembangunan tubuh Kristus inilah Yesus
sudah memberikan 5 jabatan pokok. Haleluya. Itu pada Efesus pasal 4 ayat 11. Anda baca itu nanti. Ya. Di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan 1 rasul. Yang pertama, dia berikan itu rasul-rasul. Tuhan punya rencana ke depan bagi gerejanya. Rasul-rasul. Itu dalam tabernakel itu peti perjanjian. Nabi-nabi itu pintu tirai. Ya. Nabi-nabi. Rasul-rasul itu peti perjanjian. Dalam tabernakel manusia itu jantung hati. Nabi-nabi, tirai, itu kulit tipis. Ini kulit tipis ini. Yang ketiga, pemberita Injil, penginjil. Ya. Itu mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Kaki pahatnya. Yang keempat, gembala-gembala. Meja roti. Dalam tabernakel manusia itu perut. Pembangunan. Yang kelima, pengajar guru. Itu pelita emas. Itu terkait dengan tabernakel manusia itu khusus. Nah, jadi kenaikan Yesus ke surga membawa kita semua melalui karunia, melalui jabatan rohani ke dalam suatu kesatuan tubuh Kristus dengan kesatuan pengajaran. Nah, inilah suatu pemikiran yang kita tidak bisa memikirkannya itu. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu ajaib buat kita. Dan terlalu mulia. Ini kaitannya dengan dia naik ke surga. Kalau kita lihat, dia mengangkat tangan, dia sepertinya ya cuma begitu. Tapi dia punya rencana pemikiran yang begitu ajaib, yang sulit untuk dipahami oleh siapapun manusia kita, yang sangat terbatas. Saudara, mari kita akan mengakhiri ini. Ya. Betapa kurang pengertian dari kita tentang kenaikannya Yesus ke surga. Anda tahu? Dengar baik-baik. Kenaikannya ke surga untuk menyatukan tubuhnya. Untuk menyatukan tubuhnya. Waktu ia ada di bumi, ada yang terima dia, ada yang menolak dia. Terjadi seolah-olah terjadi perpecahan. Sama seperti waktu ia disalib. Imam besar, Saduki, Farisi, ahli Taurat, umat Allah, termasuk bangsa kafir, tentara Romawi, semua menunjuk dia, menghujat dia. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Kami baru percaya. Tetapi ada juga yang terima. Siapa? Salah satu penjahat yang disalibkan di sebelahnya itu. Dia menerima Yesus. Saudara, kita melihat yang menerima dia cuma satu. Yang menghujat, mencela, menolak dia begitu banyaknya. Ya. Kenaikannya ini menyatukan gerejanya, umatnya, tubuhnya. Dari keadaan-keadaan yang sekarang ini seringkali terpecah-pecah dan sudah menjadi kenyataan terpecah-pecah dengan logika, dengan prinsip manusianya itu. Ayo, banyak hamba Tuhan dengan prinsipnya begini, yang ini begini, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, pecah. Tuhan naik ke surga, menyatukan kita semua. Dan tidak ada
manusia yang mampu membawa persatuan ini. Ayo umat Tuhan, walaupun kita ada di mana-mana, ayo kita bersatu. Kita berdoa. Ya. Kita hanya dapat mengharapkannya dari Kristus. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Haleluya. Biarlah kita terlebih dahulu dalam lingkungan kita sendiri. Kita bersatu hati dulu. Ayo, nikah kita bersatu. Keluarga kita bersatu. Anak-anak bersatu. Semua bersatu. Umat Tuhan, gereja masing-masing. Besar, kecil, ayo kita bersatu. Pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Ayo, semua bersatu. Kalau bisa bersatu, maka datanglah pekerjaan Roh Kudus. Dan tangan Kristus yang penuh berkat akan bekerja semua. Bekerja sama. Haleluya. Saudara, mari. Ini yang terakhir. Sesungguhnya, tiap-tiap hari kita sangat memerlukan tangan-tangan itu. Amin. Amin. Tiap hari kita memerlukan tangan ini. Mari angkatkan kepalamu, pandang dia. Tangan yang terangkat ini menyatukan nikah kita, ini menyatukan keluarga kita, ini menyatukan orang tua dengan anak-anak, ini menyatukan dimanapun kita berada, ini menyatukan. Kita sangat membutuhkan tangan ini. Tangannya bagaimana? Tangan yang penuh berkat ini yang diarahkan kepada kita semua. Haleluya. Sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Mari. Kita semua mau bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan suci. Kita nyanyikan lagu. Saatnya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Saatnya, oh saatnya, semua indah dalam saatnya, semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu, kau menggenapi firman-Mu. Oh, haleluya. Saatnya. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Saatnya. Haleluya, haleluya. Saatnya. Semua ada waktunya. Semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Saatnya. Mari seluruh sidang Tuhan nyanyikan lagu ini. Ya. Saatnya. Haleluya, haleluya. Engkau punya waktu yang indah buat kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang sudah Engkau kerjakan, Engkau nyatakan dalam firman-Mu.
Buatlah kami mengerti semuanya ini. Haleluya, haleluya. Terlalu ajaib pemikiranmu. Terlalu besar apa yang Engkau kerjakan buat kami. Haleluya, haleluya. Engkau sudah menggenapkan semuanya ini. Saatnya. Ya Rabbi, oh ya Rabbi, haleluya, haleluya. Engkau terlalu indah buat kami. Karyamu, pekerjaanmu sangat luar biasa buat kami. Haleluya. Kami yang kecil, dimanapun kami semua ada, umat-Mu, sidang Tuhan, imam-imam, mari. Haleluya, haleluya. Mari kita semua, kita angkatkan tangan kita. Saatnya, ya, nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Saatnya, semua indah, semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah jalanku, biarkanlah jalanmu, kau menggenapi firman-Mu. Saudaraku, apapun kondisimu saat ini, mungkin engkau mengeluh tentang nikahmu, mungkin engkau mengeluh tentang anak-anak kita. Mungkin engkau juga mengeluh tentang pribadi kita masing-masing. Dan ini memang keadaan kita. Kita sudah mendengar firman. Ia naik ke sorga dengan tangan yang terangkat ini. Ia mau menyatukan kita semua. Ia kepalanya. Kita adalah tubuhnya. Ia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Angkatkan kepalamu. Pandanglah dia. Jangan pandang keadaanmu. Jangan pandang penderitaanmu. Jangan pandang apa yang engkau derita sekarang ini. Pandang dia. Dengan kedua tangan terangkat ini. Ingat, ia sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Ya, ia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Ia datang, ia memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Bawakan hidupmu kepada dia. Hanya dia yang sanggup menolong kita. Melepaskan ikatan hidup kita yang banyak kali tertawan oleh iblis ini. Dengan keadaan dunia dan daging ini. Mari. Saatnya.
Sebentar lagi kita akan perjamuan suci. Saatnya, saatnya sebuah indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman. Hanya jemaat yang nyanyi. Perjamuan suci akan dibagi-bagikan. Haleluya. Saat muaina dalam saatnya, tunjukkanlah ya, ajarkanlah bahwa kau menggenapi Mari saudara, kita angkatkan tubuh Tuhan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dada kita. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sidang Tuhan, engkau yang di rumah ada perjamuan suci, roti dan anggur, mari. Semua bangkit berdiri, angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sebab, apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah dengan percaya. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Firman-Mu agung. Refrennya, Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, haleluya.
Mari sidang Tuhan. Kita angkatkan tangan kita. Syukur karena firman-Mu agung. Karena haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar firman-Mu hari ini. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Ajar kami untuk menghargai apa yang sudah Engkau kerjakan, Tuhan. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Rama Yasa. Ya Rama. Engkau kerjakan semuanya hanya untuk keselamatan kami. Engkau tidak ingin seorang pun binasa. Siapapun dari suku, bangsa, kaum, bahasa manapun. Kerinduan-Mu semuanya diselamatkan. Tuhan, Engkau sudah menyatakan firman-Mu. Nyatakanlah terus. Jadikanlah hidup kami hidup yang boleh mengalami kenyataan kuasa firman. Dan layakkan kami, pakai kami untuk pergi bersaksi, menyaksikan kepada mereka yang masih membutuhkan, yang belum mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berkati kembali berita firman. Roh Kudus meteraikan semua dalam hati kehidupan kami. Berkati tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Supaya kami senantiasa menghargai apa yang Engkau kerjakan di hidup kami. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Karena firman-Mu agung. Karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lanjut firman. Siapkan kami semua sebagai umat menanti kedatangan-Mu kali yang kedua tidak lama lagi. Kiranya Engkau senantiasa berkemurahan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, dimanapun engkau berada, terimalah ini berkat sumber daripada Bapa, dari Anak, firman yang begitu ajaib menjadi kenyataan, dan penyertaan pemeliharaan kuasa daripada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang, besok, lusa, seterusnya sampai Maranatha. Tuhan, hamba serahkan seluruh umat yang digembalakan ini, siapapun, dimanapun yang mendengar ini berita firman, Tuhan, jaga, lindungi, sertai pelihara kami semuanya. Apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan, Engkau sudah mengampuni kami. Jadikan kami umat yang berkenan kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan, berkati nikah kami, anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan daripada umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Saudaraku, bagi Anda yang rindu memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Anda bisa lihat ada rekening atas nama bendahara, Anda kirimkan itu. Tuhan Yesus sendiri memberkatinya. Tuhan memberkati kita semua ibadah pagi siang ini. Amin.